Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bersama kita orang di acara Hororin Skuy. Mumpung masih ada hawa-hawa lebaran, sebelumnya kita keluarga besar SJB mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan dalam membuat video maupun disengaja pun tidak. Jadi malam ini kita di lokasi Tol Cinyosok, lalu wilayah yang terbuka, kita bikin video ekstrim dikit. Kita mau balik lagi di konten ya cerita-cerita horor tipis-tipis lah. Ada kali pengalaman yang belum diceritain. Mulai dari Gua. Gua bakal rokok dulu ya. Kita Iya. rokok dulu. Biar ada suasana aja. Jadi cerita gue itu waktu itu gue masih bandel. Gue masih bandel lah. Gue masih BM-BM-an. Setelah katanya gue masih ikut-ikutan. Gue BM-an ini target gue ke Bali. Gue kayak nongkrong sama teman-teman gue yang jiwa-jiwanya mereka jiwa-jiwa kebebasan. Gue target gue itu ke Bali. Gue tuh kalau nggak salah 8 orang apa 9 orang gitu. Apa 7 orang lah. Lupa gue juga karena kerja udah lama. Target gue ke Bali, gue keliling Jawa Barat. Dari wilayah Majalengka, dari wilayah Ciamis, dari wilayah Pantura, gue muter-muter, Cirebon, gue ke Kuningan, sampai gue tahu daerah Cikijing gitu kan. Iya. Nah, gue nyari pantai lah anak-anak. Tadinya emang niatnya ke Bali kan, berhubung terlalu jauh lah. Gue masih ke daerah Jawa Barat. Gue nyari pantai yang deket sama Ciamis itu Pangandaran. Gue waktu itu naik truk ini belok ke pom bensin. Nah di pom bensin itu ada gang, ada banner spanduk. Selamat datang di pantai Lembah Putri. Wah anak-anak kan langsung semangat ya. Memang tujuannya ke pantai kan. Gue masuk ternyata gue udah mulai curiga kan. Sebelumnya gue udah mulai curiga. Itu di gue masuk pintu masuk seret rumah warga, gue masuk kebun. Itu ada tulisan gua Jepang kanan, Lembah Putri kiri, pantai Lembah Putri. Gua ke pantai. Itu tulisan tuh di bawah, Bre. Udah jatuh, udah lumutan udah nggak kebaca terlalu jelas, udah gitu udah rapuh. Itu rapuh. Hati aing. Gua masuk ke pantai itu, anak-anak seneng kan langsung pada buka baju, langsung wah anjir, pokoknya keluar semua bahasa, seneng, langsung renang, namanya orang kayak nggak pernah ketemu air kan. Seneng set. Itu gue masih bisa ngelihat kelomang jalan-jalan. Itu pantai Kayak udah nggak ada kehidupan aja gitu. Iya, cuma gue doang sama nelayan, kebetulan ada yang lagi ngejala. Tapi di lautnya pantai. masih bersih dan Bersih banget. Gue di situ gue renang. Setelah gue renang, gue kan orang yang paling penasaran. Gue mikir, namanya setiap daerah pasti punya peraturan masing-masing. Gue di situ nanya ke yang menjadi pakai bahasa Sunda, gue nanya, "Bapak, punten, gening pantai iya mah sepi sih nya. Kok pantai ini sepi sih ya?" Gue nanya kayak gitu. Gue dicetukin. Ini mah pantai angker. Kalau mau, ditunjuk Pangandaran pantainya. Gue setelah ngedenger kata angker, jujur aja gue pengen pulang. tapi udah terlanjur basah. Udah basah. Gue jadi keinget-inget nyokap di rumah. Setelah bilang angker, gue bisa pulang. Pantesan aja gue masuk itu tulisan pantai kiri kanan gue Jepang itu lumutan. Ternyata itu pantai angker. Gue tanya lah, panterangan ke sini apaan pak? Di sini mah nggak boleh hari, kalau nggak salah nih ya, yang gue inget ya, hari Selasa apa hari Senin gitu. Lu datang histori apa tuh? Hari Kamis. Gue apal tuh hari Kamis, masih inget hari lah. Gue nanya kayak gitu, terus kata bapak-bapaknya di sini nggak ada panterangannya. Cuman ada hari-hari tertentu, nggak boleh hari Senin pas Selasa gitu. Emang kenapa pak kalau hari itu dilanggar? Kemarin ada yang meninggal 7 orang. Jadi sekelompok orang tuh datang situ mati semua gitu ya? Itu nggak tahu ya, itu cerita gue dapat dari nelayan, Orang asli situ. orang asli situ. Bener apa enggaknya kan beliau lah yang menceritakan ke gue itu panterangan seperti yang itu. tahu kejadiannya. Iya, gue kan sebagai pendatang gue menghargai lah. Gak lama gue hujan, itu ada hujan. Gak lama tunggu di situ ada hujan.
mendung purut gerimis langsung hujan deras, ada kayak gubuk gitu kayak saung gitu. Cuman terbuka, cuman dikasih atap doang. Gue di situ neduh sama nelayan. Gue neduh, kebetulan hujan udah reda, singkat cerita gue lewat kolam renang. Di situ ada kolam renang, Bre. Itu kolam renang bagi gue kayak bangkrut gitu. Lagian di pinggir pantai di kolam renang kan gue mikir gitu ya. Apa ini karena korban tsunami kan dulu Pangandaran tsunami. Ternyata itu emang bangkrut kan, gue nggak tahu ceritanya dari tuh. Gue jalan di situ, gue pulang lewat situ. Itu ada tempat namanya tempat persalinan kayak ruangan gitu, gue nggak tahu juga itu kamar mandi apa. Gue ngeliat ke sono ada yang nimpuk. Brenteng. Suara kaca. Emang udah kaca udah pada hancur itu. Aduh, gue merinding. Kaca udah pada hancur, gue ngeliat perempuan lagi nunduk. Teman-teman gue nggak ngeliat. Sampai sekarang pun gue nggak cerita ke teman-teman gue. Itu gue lewat itu di lewat kolam. Itu kolam sampai ada kecebong, sampai lumut yang kering basah jadi warna hitam. Terus ada bunga teratai, ada tanaman-tanaman liar yang air gitu. Berarti airnya udah butek banget kan? Udah butek parah, Bre. Udah gitu perosotan kan, namanya kolam renang masih ada perosotan. Itu perosotan udah rapuh. Jatuh. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Udah bolong-bolong. Udah bolong-bolong lah, ya bener tuh, Bre. Gua di situ gua jalan set. Nah, disitulah ketinggalan kentrung. Kentrung itu gitar kecil ketinggalan. Otomatis bocah balik lagi dong. Iya. Gue yang ngutusin untuk balik lagi. Gue balik lagi. Aduh, merinding. Gue balik lagi, temen gue Jepang, gue nggak tahu. Setelah gue balik lagi, gue janjian di situ di kolam renang itu, temen gue balik lagi. Katanya, kata mereka, di gua Jepang itu ada suara klakson mobil, sama suara ya namanya gua Jepang kan namanya tempat serem itu klakson apa gitu. Gue jalan di situ, bocah kelaparan kan. Ada pohon kedondong warga diambilin, tapi alhamdulillahnya warga Pangandaran tuh baik. Gue sampai nemu sendal jepit gue pakai, saking sendal gue tuh jebol pas gue dipom. Sepatu gue tuh jebol dipom. Nah gue ketemu sendal jepit udah putus, gue sambung lagi kan, anjir gila. Gue sambung lagi, gue dapet cerita dari kabar gitu. Nah bocah gue ngambilin kedondong, buah kedondong tuh di rumah warga, di ojok-ojok kayak bambu. Alhamdulillahnya warga Pangandaran itu baik banget. Kenapa gue bilang baik? Dia kagak ngomel yang punya pohon kedondong itu. Dia malah ngasih nasi sama udang rebon gitu. Gue nikmat banget tuh makan pas abis hujan kan. Emang perut gue kelaparan. Gue dari situ gue bemen lagi, lanjutin lagi. Gue nyampe Pangandaran. Gue masuk ke pintu Pangandaran karena penjaganya itu ngelihat setelan gue pada ya setelan anak. Iya. Gitulah seperti anak kebebasan. Kita nggak boleh nyerbut organisasi atau merek apapun. Kebebasan. Jangan buat terus ya di sini ya. Iya Pak, siapa? Udah silakan masuk. Masuk tuh gue gratis. Masuk. Masih jauh banget tuh, gue nyari duit dulu kan, gue ngamen sama temen-temen gue. Setelah gue ngamen, gue masuk pantai. Bocah gue masih sempat foto tuh. Kebetulan gue motor. HP-nya langsung lobet. Di situ gue renang lagi di Pangandaran pantai. Gue ngeliat bule kan gue. Hiburan dikit nih kita ya. Gue ngeliat bule. Wah gila, lagi apa namanya? Selancar gitu kan. Anjay. Itu jam berapa dah? Masih sore? Masih sore jam 4 sorean lah. Dipijit. Jam 4:30. Alah si Ujang. Gue masih ngeliat sunset, Bre. Gue masih ngeliat sunset. Gak lama gue dipanggil. Temen gue tuh dipanggil sama orang yang ngebimbing turis. Mungkin preman situ kali. Dia nakut-nakutin gue gini. Coy, sini. Kemarin di sini ada anak yang memakai atribut kebebasan, maling motor. Jangan sampai lu di sini lu yang dibakar. Ditakut-takutin lu gue di sini sama preman itu. Gue nggak tahu lah itu preman apapun itu, pokoknya dia bilang gitu. Dia bilang dia yang punya kawasan situ. Oke, gue cabut ke pulang. Itu azan maghrib. Gue selesai azan, gue ngamen kuartek. Itu gue pas gue ngamen, ada orang seragam 2 bapak-bapak. Gue kira kayak seragam PNS kan kayak guru ya. Tapi Satpol PP. Gue lari, gue ngumpet di warung kan mana anak udah ada belum orang. Tapi dia emang ngejar emang. Ngejar. 2 orang doang. Gue lari set. Gue masuk wilayah hutan di daerah Pangandaran. Pelosok enggak? Bener-bener pelosok. Gue masuk set. Itu orang yang situ gue pengen nanya jalan raya kemana. Keluar semua dia kayak gue maling set. Ada apa nih bang? Ini bang maaf, saya mau nanya kalau kira-kira lewat sini bisa nggak ke jalan raya? Bisa bang, tapi jauh, tapi nggak ada akses lampu. Karena gue udah dikejar-kejar kayak gitu kan, ya akhirnya maksain lah gue lewat situ. Gue lewat kolam, kiri kanan itu kolam ikan. Itu pohon pada tinggi-tinggi banget itu di tengah-tengah hutan gue banget. Itu malam Jumat, gue belum nyadar itu malam Jumat. Itu suara kuntilanak dari ujung ke ujung. Kayak gue
aduh merinding. Kayak dikelilingin gue, Iya. bre. Kayak dikelilingin. Itu pada dengar semua itu teman. Mungkin. Itu yang gue rasain. Wah, gue sampai ketemu lampu rumah warga, gue seneng banget. Gue ketemu lampu rumah warga. Untuk anjing keluar semua anjing. Gue kayak maling gitu gue. Gue langsung samperin bapak-bapaknya, belum bapak-bapaknya keluar dari rumah. Bapak, mohon maaf, saya dari Bogor, saya di sini kesasar. Saya pengen jalan raya kira kemana? Lah sana. Anjing nyamper banyak banget, ada kali 5 anjing. Gue jalan terus, udah capek kan, udah kayak gini, udah salah masuk pantai. Gue BM-an truk tuh, udah ada isinya, sampai gue taikin, sampai gue teriak, terima kasih Pangandaran, ceritamu indah. Gue cabut dari daerah lu ini, gue gitu ya. Gue cabut oke, itu cerita gue di Pangandaran. Singkat cerita, kemarin gue download aplikasi, salah satu aplikasi yang memperkenalkan gue sama wilayah Indonesia, cewek-ceweknya gitu. Adalah intinya aplikasi itu. Gue ngechat dia, Kak, iya, salam kenal, tinggal di mana? Dia jawab tuh, tinggal di Pangandaran. Wih, pas banget kan, kebetulan gue waktu itu pernah ke Pangandaran, jadi gue pede lah. Kakak tahu Lembah Putri? Ih, pantai serem apa gimana gitu. Pokoknya itu ada di HP gue, nanti gue kirimin. Intinya gue nanya di situ. Itu udah gue SS ya, Nyai nanti editin lu pajang ya. Nanti namanya apa saja. Gue nanya di situ, kakak tahu Lembah Putri? Dulu saya pernah masalah masuk pantai Lembah Putri. Dia sampai kaget, chattingan itu kaget. Ih, saya aja orang sini nggak berani main ke situ. Merinding. Gue waktu itu cerita sambil di kamar merinding, yang kamar Raperpan itu. Gue sambil merinding gue. Saya aja orang sini kagak berani ke situ. Coba lu bayangin. Saya aja orang sini kagak berani di situ ya. Iya, kagak berani ke pantai itu. Gue makin kepo dong. Gue ceritain pengalaman yang tadi gue ceritain itu, gue ceritain di chattingan itu. Ih, serem katanya. Kok itu ada kolam renang di situ, kenapa Kak? Gue pikir kan kira kena tsunami gitu ya, bangkrut apa enggak ada yang ngisi. Ternyata ada orang yang renang di situ tenggelam sampai sekarang nggak ketemu. Kok bisa-bisanya nggak ketemu ya? Karena kan maksudnya kolam renang ya bisa lah dilihat. Setelah gue dapet cerita itu kan, gue langsung kepo di internet. Gue cari di YouTube. Kasus Pangandaran, kasus Lembah Putri kolam renang. Gue cari, itu semua media kagak ada yang bilang bahwa ada yang tenggelam. Mungkin kalau ada salah ucapan gue, silahkan komen di bawah. Untuk warga-warga daerah sana misalkan menonton nih, silahkan komen di bawah. Gue sampai sekarang masih penasaran. Intinya dari kasus kolam renang bangkrut itu, ada yang tenggelam sampai sekarang mayatnya nggak ditemuin. Gue lebih kaget. Masih bener apa valid apa enggak ya berita itu? Maksudnya kan masih kayak simpang siur, ada yang bilang tenggelam, ada yang bilang bangkrut. Gue kalau udah cerita ini, jujur aja gue sebenarnya waktu itu pengen cerita ini, cuman gue masih belum berani lah. Udah gitu, gue mohon maaf untuk sesuatu yang gue sebut, kayak misalnya dari teman, dari tempat, dari lokasi apapun itu, misalkan ada salah-salah kata, gue minta maaf. Karena gue bener-bener mistis ini, gue nggak berani. Setelah dia cerita di situ ada yang meninggal, mayatnya nggak ketemu, disitulah gue langsung bersyukur gue. Alhamdulillah ya Allah, gue berarti di situ nggak meninggal. Apalagi setelah setelah ketemu nelayan itu yang bilang di sini ada yang meninggal. Itu pengalaman gue Lembah Putri, gue cari di YouTube. Yang gue tahu itu di YouTube itu ceritanya itu ini tuh kayak pajak, nunggak pajak. Kalau renang ini makanya bangkrut. Padahal ternyata ada yang meninggal. Ya cuman ya belum tahu sih faktanya. Belum tahu. Ya. Mudah-mudahan bagi lu pada yang nonton YouTube ini, yang nonton video ini, lu tahu kisah kolam renang bangkrut di Pangandaran, lu bisa komen, dan gue benar-benar minta maaf untuk semua orang yang telah gue sebutkan, gue libatkan. Bila ada salah-salah kata, tapi jujur warga Pangandaran emang baik-baik. Lanjut cerita lu nya. Siapa aja nih? Gue nih. Ya. Langsung aja ya. Iya, langsung. Yang pas udah lama sih, lumayan, yang waktu itu kita awalan mau kesini nih, yang kita jalan kan, kita lewat yang belakang situ, yang kebun yang situlah. Masih daerah sini? Iya. Yang mau ngonten apa kita mau Yang cuman yang kita mau ngonten, mau ekspedisi itu. Oh, mau ekspedisi di daerah tol ini? Iya. Di lokasi dia ini? nggak ikut ya? Enggak, gue nggak ikut. Nggak ada. Gue kebetulan lagi ada halangan. terus di situ ada lu, gua,
Omen ya? Wira. Iya. Wira. Berarti lu bre, Ujang Ujang Moto. ada. lu cerita di sini. Iya, di sini. Masih di sini. Masih lingkungan ini. Masih di sini. Mudah-mudahan kita selamat ya. Kebetulan kita Emang berdua. emang kan awalnya kan kita tuh waktu itu mau kayak bikin Jadi. video kesini yang enggak jadi tuh. Hah? Iya. Pas awal masih di sana sih yang dari rumah lu tuh kan kita nanjak tuh situ. Gue udah gak enak banget situ tuh yang pas kita udah masuk ke kebun. Kan kita lewatin kuburan ke situ. Iya kan? Yang kebun sini. Iya. Iya Iya benar. kan, Iya, itu. itu kuburan. Ini parah banget sih itu gue kayak mungkin kayak gue doang sih yang gak enak apa atau bocah juga merasa kayak gak enak tapi diem gitu namanya kayak emang gue pengen cerita tapi kayak anjing masih di sini juga udah belum lama gitu dah pak. Serem-serem. Tapi sebelumnya sorry nih gue potong, berhubung di lingkungan ini ada kuburan juga, gue nggak tahu kuburan siapa, lebih baik kita doain dulu. Iya. Kita kirim al-fatihah, sabul wilayah, al-fatihah. Amin. Silakan Len. Lanjut kan kita Iya. jalan ke bawah. Iya jalan ke bawah tuh tapi gue kayak merasa gak enaknya sih pas lagi di Situnya. iya pas gitu kan banyak pohon-pohon gede tuh Oh, yang pas udah gitu kita pas mau turun ke sininya. mau turun ke jalan tol. Iya. Nah enggak gue pokoknya pas lagi di pas pohon gede tuh udah kayak merasa kayak ada yang ngeliatin. Merhatiin. Yang gue pokoknya udah geladakan banget kan maju mundur ke tengah bae kan. Lu takut gue digituin kan gengsi dong gue. Kagak lah gue nggak takut. Gue sambil kayak video share langsung udah mau gelap banget kan. Video IG. Iya. Mak itu tuh kayak gue nyari biar banyak ngomong apa biar nggak takut gue padahal itu kayak merasa ada yang merhatiin. Gue nunduk be jalan kan pas udah turun sini tuh loncat kan udah loncat tuh turun ya. Nah, gue kan ngeliatin sana tuh yang kita berhenti kayak di apa nih yang gorong-gorong gede tuh yang kita foto situ. Emang situ kayak Pokoknya kayak bulatan apa sih Don yang kalau yang bulatan teh Don yang Iya. kayak buat inian selokan bawah gitu. Gorong-gorong. Gorong-gorong lah itu kan. Gorong-gorong. nah gue pas yang kan gue duduk di gorong-gorong tuh ya kan Iya. yang kayak gorong-gorong kan begini tuh kan bisa nih gue jelasin dong Si anjing ngomong dan korek. Nah terus lanjut tuh cerita, gorong-gorong itu ada pada depan kan? Iya, Kata lu tuh. gorong-gorong itu kan ada pada depan tuh. Gua kan masuk tuh. Takilan dong namanya gue tuh tau lah. Kayak beda nih. Jadi kayak bekas ada orang apa? Kayak anget gimana sih hawanya? Jadi kan posisinya tuh situ gorong-gorong ada dua Don. Iya. Terus belakangnya kan kali tuh, Iya. kali apa? Ya lumayan lah kali gede. Yang biasa mancing tuh. Tempat Iya. orang mancing. Iya. Kan awalnya pas gua ke situ gua ngomong, kata gua itu ada yang mancing apa enggak ya? Soalnya kayak ada orang mancing aja kayak Iya. di situ tuh ada risih aja gitu. Terus lanjut. Nah, pas itu kayak anget bebas gue pokoknya yang foto bertiga tuh. Kayak ada orang Iya, sebelum kayak kita ada- gitu. Bekas Iya. duduk tuh biasa kan Iya, anget tuh. iya kayak anget bekas ada orang gitu. Ya tapi kan nggak ada siapa dong, udah jam 2 kan itu. Ya alhamdulillahnya sih nggak lihat sih, tapi kayak hawa-hawa kayak adalah kayak gitu. Gelisah lah, Iya, kehidupan. iya gelisah kayak ada yang ngikutin itu, apalagi pas kita jalan ke sana yang gue jatuh tuh. Dah sih Itu lu jatuh sendiri apa? jatuh gue merasa tanya ke bawah. Ya jalan dulu kan begini nih. Jatuh gue ke bawah. Ya, Itu pokoknya. iya pokoknya kayak alhamdulillah gue nggak lihat tapi kayak ada Ngerasain aja sih aja. di ujung mata gimana sih kayak ada orang merhatiin gitu. Alhamdulillah tuh lu nggak dikasih lihat ya. Biasa Iya. kan lu ngeliat tuh. Iya kagak alhamdulillah tuh syukur banget gue. Lanjutnya Silakan saudara Aldi Septian. Duh, kalau aing mah pengalaman di mana ya? Banyak sih pengalaman aing tuh sebenarnya. Cuman ya orang tua sih banyak pengalaman. Jadi gue sedikit bercerita nih tentang Aldi Septian. Jadi kawan gue ini tuh si Aldi Septian nih, dia tuh kalau nongkrong dulu nih, nggak sekarang. Sekarang dia ada motor, alhamdulillah ya. Allah ngasih rezeki, dia udah kerja. Dulu kalau dia belum kerja nih, dia nongkrong itu jalan kaki. Bagi gue, kebon. lu orang yang ekstrim dia. Dia lewat kebon sendirian videoin sampai yang video sebelum itu yang gue bilang dia sakit. Dia orang paling gokil sih. Jalan kebun, lewat kuburan, lewat pohon bambu, dia kuat-kuat aja. Emang rumahnya deket kuburan juga Nanti sih. setan dicorongin aja. Iya. Enggak ada setan. Nah, gue penasaran, lu cerita tuh masih lingkungan sini deh. Yang paling ekstrim bagi lu. Banyak sih. Apalagi waktu masih nongkrong, zamannya nongkrong di rumah Oman tuh dulu tuh. Yang
zaman reggae parah gitu boy. Oh zaman jadi anak Anak band gitu lah, jengjet, ya. anak jengjet ya kan. Jengjet. Jadi itu dulu nongkrong di kebon ya kan. Jadi rumah di situ, kalau rumah 2 ya kan, dempet, sampingnya kebon. Di situ bocah bikin saung-saungan lah, balai-balaian gak jelas di kanan buat ngumpulin bocah. Ya di situ kalau nggak salah tuh lagi ada acara entah itu ulang tahun apa ya, pokoknya rame banget apa. Terus kan nongkrong kayak udah aja gitu, asik ya kan. Nah Iya. pas udah tengah malam jam 2 jam 3 udah bukan tengah malam itu ya. Iya, udah pagi. Iya. Bocah ada yang sebagian tuh kan lapar ya, udah beli nasi uduk, jalan lah. Nah di situ tuh teman aing lagi apa namanya, iseng apa, orangnya emang orang iseng kan. Di situ ada yang lagi berjumbu pacaran gitu, ditimpukin sama dia kayak ayo timpukin dah, isengin bocah. Dia emang rumahnya di situ, jadi dia tahu lah sebenarnya tuh di situ paling harusnya kalau yang kayak berduaan gitu jangan sampai lah berduaan, soalnya pasti bakalan ada yang kenapa-napa lah. Iya. Jadi digangguin kan, ditimpukin batu, sama dia nggak nyadar tuh yang lagi teman gue yang lagi pacaran. uuan itu Lagi iya. pacaran berduaan, lagi Nah pacaran. iya. Nah udah ditimbuk-timbukin, terus gue ngomong kan, kata gue udah anjir kasihan, takutnya kena pala beneran kan nggak lucu ya jadinya ya. Pas dia udah balik lagi, dia sebelum balik lagi itu kayak ada apa namanya? Apa sih kalau api terbang tuh namanya? Apa kayak api, bola api terbang, bola Iya api. bola api terbang, cuman ya kayak segede kayak tisu dibakar nih kan. Kalau tisu dibakar kan kayak api, udah terus abis itu hilang ya. Itu tuh di pala bocah, cuman gue nggak tahu itu bocah ada yang ngeliat apa enggak. Pokoknya di situ gue yang kayak ini sendiri apa kayak anjir kata gue. Nah terus gue kira itu masih nimpuk si temen Bocah aing tadi. ini. Ternyata sorry. Lu ngerasa gak sih? Setiap kita di mana pasti ada tokek. iya betul banget. Nah, coba lanjut lagi. Ternyata begitu. Tadi sebelumnya udah bikin video ada tokek, lampunya modar, lampu. Iya, lampu penerangan. Ya terus masih nimpuk lagi nih. Kata gue udah. Ternyata teman aing tuh yang habis jailin tuh udah di sini. Udah nongkrong bareng. Udah tuh? nongkrong bareng. Terus gua pertama oke lah kayak gue cari nih bocah yang kagak ada siapa nih, mungkin dia apa. Pas gua lihat kan kata gue bocah di sini semua. Nah dari situlah mulai mencengkam ya. Mencekam jelas. Iya, mencekam. Tanam ubi. Mencekam, weh. Mulai mencekam nih ya kan. Makin dia timbuk kata gue udah. Tetenya bocah yang nimbuk udah di situ tuh. udah ngumpul di situ. Udah ngumpul bareng. Nah, di situ kan gue tanya, kata gue, lu tadi sama siapa? Gue sendirian dari samping rumah sebelahnya apa. Sekarang itu siapa nih? Nggak gue tahu. Nah di situ mulai ada ya gangguan Mistis. Iya, mulai ada gangguan yang berlebihan. Akhirnya kata gue, ini gimana nih? Nah gue zoom, kata gue, wah anjir di ponsel ada yang ngikut dong, setengah muka sama matanya merah 2. Kalau nggak salah katanya pocong itu. Yang di sini nih, sekitaran sini belakang nih, Iya. Oh yang tol ini. ada kerajaan Saiton atau makhluk halus gitu. Iya. Nah gerbangnya tuh di belakang sekolahan MI yang nggak jauh dari sini.